Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah terus terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah tengah berkoordinasi menekankan agar penanganan kasus perundungan diproses hukum. Setelah kasus perundungan di Cilacap, Jawa Tengah, siswa sekolah dasar di Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, mengalami sejumlah luka setelah dianiaya temannya yang tidak terima saat kalah bermain game konsol. Atas kejadian ini, keluarga korban telah melaporkan ke Polres Jakarta Barat. Diketahui korban mendapat kekerasan berupa pemukulan, bahkan saat sudah tak berdaya. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi, termasuk korban dan pelaku. KPAI merekomendasikan polisi memakai diversi atau peralihan penanganan kasus perkara melalui jalur mediasi. Baik korban maupun anak, karena masih di bawah umur, maka korban juga harus diberikan perlindungan secara khusus ya. Hal-hal yang terkait dengan anak harus segera ditangani, misalnya pendampingan psikologi ya, psikososial, secara fisik juga harus dipulihkan kesehatannya. Lalu terkait dengan terlapor atau pelaku juga, karena dia anak, juga harus diberikan pendampingan hukum dan sebagainya. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang anak dirundung oleh beberapa anak remaja berseragam SMP. Korban merupakan teman dua pelaku sewaktu di sekolah dasar. Orang tua korban dan pelaku sudah melakukan pertemuan di Polsek Balikpapan Utara dan berujung damai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB, terus memberikan pendampingan psikologi. Baru sekali bertemu, pasti itu belum bisa kami mengatakan itu sebenarnya yang terjadi. Karena masih baru pertama, nanti mungkin kami bisa 2 atau 3 kali, baru kami tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kami harus lihat konsistennya anak-anak itu dulu. Kalau untuk jangankan dengan kasus ini, kasus yang ada pun seperti itu. Jadi sampai dinyatakan anak itu dalam kondisi secara psikologis bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan sesuai usianya. Kalau di mana mau tuh disiapkan, lo pada ngomong kan Di lapangan Sukapura, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, seorang siswi SMP dirundung para pelaku yang juga masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Bandung. Ketiga pelaku telah dimintai keterangan guna mengetahui motif perundungan terhadap korban. Untuk motifnya masih kita dalami, apakah memang karena masalah di sekolah atau masalah pribadi kelompok tersebut. Tapi masih kita proses bersangkutan. Ya. Ada 3 orang pelakunya, yaitu masih di bawah umur juga, yaitu masih SMP dan umur 14 tahun. Dan itu sudah sering atau baru sekali ini aja ketahuan? Masih kita dalami dulu, apakah memang ini sudah berulang atau memang baru sekali ini. Tak bisa dipungkiri, maraknya perundungan karena peran media sosial yang menyebarkan informasi dengan cepat. Psikolog anak Intan Erlita dalam program Sapa Indonesia Pagi juga mengungkit latar belakang keluarga dalam kasus ini. Hal yang pertama fokus adalah keluarga, ya kan? Hubungan keluarga yang kurang sehat, pengawasannya juga kurang dari orang tua, figur ayah dan figur ibunya juga tidak lengkap. Kemudian anak ini tidak mendapatkan afeksi atau kasih sayang yang full, itu bisa menjadi penyebab dari anak ini menjadi pelaku. Kemudian model perilaku gitu. Jadi anak ini mudah sekali terbawa oleh perilaku agresif. Jadi sehingga dia tuh karena ada contoh ya, ada contoh nih role models nih orang-orang dewasa di sekitarnya berperilaku agresif, maka dia cenderung untuk mengikuti perilaku itu. Kemudian juga adanya masalah pengendalian diri. Jadi anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini cenderung mereka punya masalah di pengendalian diri. Jadi Pemerintah akan menindaklanjuti kasus perundungan dengan menggandeng Polri hingga pelaku dapat ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Ini sebetulnya beberapa kasus itu menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan bullying itu sebetulnya sudah pindah dari sekolah satu ke sekolah yang berikutnya. Mestinya tidak cukup hanya memindah yang bersangkutan, tetapi harus betul-betul berada di dalam pembinaan. Ini yang nanti akan kita kayak kasus kemarin yang di Cilacap itu udah pindah sekolah 3 kali itu anak dari Tasikmalaya kemudian ke Cilacap, Cilacapnya sudah 2 kali pindah ya, itu akan berarti kan sebetulnya ada semacam perilaku menyimpang yang memang seharusnya sudah diatasi, tidak cukup hanya memindah saja karena itu. Pelaku perundungan tak cukup hanya diserahkan ke lembaga pendidikan atau dikembalikan ke keluarganya saja.
Hal ini agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pelaku perundungan. Tim Liputan, Kompas TV.